Buat jagoan. Coba gentle, Dis. Coba kamu gentle, kamu balik kameramu, saya kasih waktu 55 menit. Kamu dengan Joseph. Jangan tiba-tiba permisi. Kamu kalau laki-laki kau pendebat jago, record nih. Kalau Edis pendebat jago, dia terima tantangan Joseph. Menurutmu ini ngapain, Erga? Menurutmu ini ngapain? Balik kameramu, nanti kita jelaskan. Gampang, kita tadi malam udah jelaskan kok. Kamu balik kameramu, kalau kamu gentle, kamu laki-laki. Ya ini aja dijawab nih, ngapain? Ini ngapain menurutmu? Kalau kamu gentle, kita debat akademi sekarang. Saya adil kok. Ngapain saya debat sama kamu? Kau bisu-bisukan kok. Iya, balik kameramu, diskusi. Ya percuma, kau bisu-bisukan kamu kok. Ngomong terus lah, Dis. Kamu berani atau tidak? Ayo balik kameramu. Saya cuma minta jawaban, di mana ini dalam Alkitab? Saya adil, Dis. Saya adil dalam diskusi. Ya, di mana dalam Alkitab seperti ini? Tidak? Berani atau tidak? Justru kamulah yang memberitakan Injil yang lain. Kalian inilah pemberita Injil yang lain. Dis, kamu coba di mana dalam Injil? Kamu berani atau tidak? Jangan ngomong terus. Ayo dewasa. Bisu-bisu. Andalan kamu ini kan ngomong terus. Ya kita bisukan lah. Ya. Artinya, ya, saya kasih waktu 5 menit. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal. Tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pengamat Apologet ya, channel yang akan menjadi pengamat bagi semua diskusi lintas iman. Belum ada slogan yang cocok sih teman-teman, jadi harap maklum ya. Yang penting ada opening dulu. Di kesempatan ini kita akan membahas lagi tentang Edis teman-teman yang makin brutal. Makin brutal dalam mengatakan orang-orang Katolik adalah penyembah patung teman-teman. Sadis ya. Jadi Edis ini teman-teman, sebelumnya ya, memang dari dulu tidak suka dengan Katolik. Dari dulu menuduh orang Katolik penyembah patung. Tapi setelah dia ke Amerika, dia tidak mau ngomong Katolik. Lantaran dia sadar, orang Katolik banyak juga yang kaya-kaya dan bisa dia peras uangnya. Banyak orang-orang Katolik yang nggak tahu. Waktu kemunculan Edis, mereka lihat, wah keren nih Edis, bisa hujat Islam. Ya, bisa buat marah umat muslim. Mereka nggak tahu backgroundnya Edis ini apa. Mereka nggak tahu bahwa Edis ini dulunya suka menghina agama mereka. Jadinya mereka tertipu dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan Edis. Donasi mengalir kencang. Dan Edis juga berpikir, dia nggak mungkin cuma mengharap orang Protestan. Kalau bisa orang Buddha, orang Hindu juga dia tarik. Tujuannya apa? Yang penting rumah kumpul kebonya siap. Itu yang ada di otak dia. Sama seperti yang pernah dilakukan Tan Paragi. Ini bagi teman-teman yang mungkin baru nonton debat 2-3 tahun ya. 7-8 tahun yang lalu teman-teman. Ada yang namanya Tan Paragi yang mengumpulkan orang-orang non-muslim. Jadi dia bilang siapapun kalian, selama kalian benci Islam, yuk join. Yuk join. Siapapun yang dia anggap sebagai musuh Islam akan dia rangkul. Nggak peduli denominasi, agama, apapun. Dia gabungin teman-teman. Itu juga yang dilakukan oleh Edis. Karena dia sadar orang-orang yang ada di Katolik maupun Buddha, Hindu itu orang kaya juga, banyak yang kaya gitu. Dan tercapailah mimpi Edis membangun rumah kumpul kebo.
Setelah ada rumah kumpul kebo, beban Edis jadi berkurang. Sekarang tinggal nyari kayanya saja kan gitu. Tinggal nyari income-nya saja. Nggak ada Katolik juga nggak apa-apa. Apalagi setelah orang-orang Katolik menyerang Edis kan. Meminta kepada orang-orang Katolik jangan lagi mendukung Edis. Ini adalah pernyataan perang bagi Edis. Menyuruh orang Katolik jangan mendukung dia itu sama saja juga ngajak perang. Ya sudah, kalau kalian nggak mau dukung, sekalian aja Katoliknya dihantam. Katoliknya yang dihantam oleh Edis. Dan itulah yang terjadi sekarang. Bagaimana Katolik setiap hari dihantam oleh Edis, teman-teman. Edis itu pintar main doktrin. Dia sadar kebohongan yang diucapkan terus-menerus akan dianggap sebagai kebenaran. Kalau kebenarannya diam. Betul nggak, teman-teman? Kalian kalau difitnah, tapi kalian memilih diam terus ya, tanpa ada pembelaan, baik dari diri kalian ataupun keluarga teman kalian. Maka orang-orang akan berpikir itu kebenaran, teman-teman. Bahaya. Itulah kenapa perlu yang namanya kadang-kadang klarifikasi, walaupun cuma sekali. Ataupun adalah orang yang membela kalian. Dan biasanya kalau kalian terzolimi, kalian benar, Allah akan kirimkan orang untuk membela kalian. Nggak harus kalian yang bela diri. Bisa jadi Allah kirimkan orang. Betul nggak? Sekali lagi teman-teman, kita kasihan loh melihat orang-orang Kristen sekarang yang dibodohi oleh Edis. Dia akan ulang-ulang ngomong terus supaya tertanam di otak kalian. Supaya tertanam. Itu cara doktrin. Cara cuci otak, teman-teman. Edis harus kita akui berhasil. Berhasil mencuci otak orang-orang Kristen. Kalau nggak mungkin mereka bisa jadi herder. Bayangkan, orang-orang yang mengikuti Edis terima dirinya disebut sebagai anjing. Bayangkan, teman-teman. Kita, kalau dipanggil anjing oleh orang, mati-matian menjadi kita, teman. Bunuh-bunuhan menjadi. Betul nggak? Kalau ada orang manggil kalian anjing, terima nggak kalian? Pasti marah kan? Tapi orang ini mau. Orang-orang ini mau dipanggil anjing demi Edis. Luar biasa ini Edis ini. Bagaimana mereka mati-matian keluar uang untuk Edis. Itu kan doktrin yang luar biasa. Luar biasa sekali, teman-teman. Dan makin ke sini, makin brutal lah pengajaran Edis kepada Katolik. Penyembah patung, cium-cium patung, mengkultuskan patung. Wah, habis semua, teman-teman. Dan sekarang ya, muncul musuhnya Edis yang baru lagi, teman-teman. Yaitu Joseph ya, yang sebelumnya juga nggak mau terlibat sebenarnya kalau saya lihat. Karena kan kemarin tuh musuhnya Edis ini kan Pak Bom Bom. Ya, terus RK sama yang paling intens Robert Lele. Pak Bom Bom setelah dibongkar, setelah didatangi rumahnya, ciut nyalinya. Sekarang memilih diam. Alasannya fokus pelayanan aja. RK udah sakit-sakitan. Dibongkar sakitnya, disbongkar usahanya, gitu kan. Udah memilih diam juga lah. Sekali-kali aja kalau disinggung baru melakukan perlawanan. Yang mati-matian Robert Lele. Setiap hari live yang dibahas Edis. Setiap hari. Oke? Dan sekarang Joseph yang masih muda ini, masih berapi-api, wah ngamuk. Setelah Katolik disebut sebagai penyembah patung. Dan bisa dibilang inilah lawan yang cocok sama Edis untuk saat ini. Dua ini ribut terus, teman-teman. Dan ini menarik ya. Menarik sekali. Kalau kita kan ya sambil nonton lah. Kita jadikan ini hiburan saja. Dan bagaimana jalannya diskusi, teman-teman? Ya. Ini kita akan tampilkan supaya kalian lihat sendiri, teman-teman. Diserahkan kepada Tuhan. Itu yang dia ini sesuai dengan Alkitab yang dia. Naikin saja si Edisnya. Silakan Joseph. Gimana si Cecep sudah menjawab pertanyaan saya kemarin belum? Halo? Nggak usah framing, yang bilang permisi terus tanpa aba-aba langsung turun kan kamu. Iya, ada rekamannya kok. Ya, boleh nggak dibesarin dulu layar Ya saya? buka dulu kameranya.
Boleh dibesarin layar Buka saya. dulu kameranya. Ini sudah saya buka layar saya. Wajahmu mana? Enggak, saya kemarin punya pertanyaan ini nih, belum dijawab nih. Wajahnya mana? Yang saya tanya kemarin ini. Oke, sekarang Di sini Oke. kan kalian mengatakan saya sudah menonton video itu, Dis. ya, di Gini, mana Dis. di sini ajaran Edis seperti mengerti ini? nggak? Edis mengerti nggak arti dari penyembahan? Ini ngapain ini? Nggak mau jawab. Enggak, menurut RK ini ngapain ini? Saya tanya, Edis bisa menjelaskan arti dari penyembahan? Enggak, ini saya tanya dulu, ini ngapain? Ini nyembah patung begini, ini menurut kalian Edis, kita teratur, Dis. jangan Balikin kameranya. dibisik-bisikan. Enggak, Kalau misalnya takut sama saya bilang. Saya nggak pernah takut. Kau yang takut berdebat di Oke, Superboy. saya tanya ini, menurut kalian Nggak, ini kamu ngapain? berani nggak berdebat di Superboy dengan saya? Ini kan di sini udah mulai nih. Ayo. Ini udah mulai nih ya. Dis, gini Dis. Coba sebelum kau menunjukkan video itu, saya minta kamu menjelaskan kata penyembahan secara biblikal dan gramatikal dalam Alkitab. Ini Mana berani? Ini Ntar ngapain? habis ini bilangnya saya permisi dulu gitu, kabur. enggak, Saya coba ini permisi jelaskan dulu. dulu. Kemarin Ini gini. ngapain nih? Kamu bisa nggak, Dis? Jangan bawa video, kita pakai back to the Bible, bisa nggak? Enggak, kemarin saya sudah tanya sama Cecep, Iya, Cep, coba. apakah ini Bisa ajaran nggak? Alkitab? Apakah ini ajaran Katolik? Dis, Dia bilang Jangan iya. framing, jangan framing. Oke, kamu. Oh, kemarin kan Bang bilang RK ini setuju nggak? Bang RK setuju? Pakai waktu ya, pakai waktu. Bang RK jadi penyedia waktu atau Baik, jadi saya penyedia bagi waktu. kalian? Silakan, kamu Nah. berdua dengan Joseph. Silakan. Oke. Apakah ini ajaran? Berapa Oke, menit? sekarang Berapa menit? sekarang giliran Joseph dulu, habis itu Edis. Apakah Ya. ini resmi ajaran Edis, Katolik? pakai waktu. Joseph, habis itu kamu. Saya kasih waktu, saya timer di sini. Oke, tertib ya berarti ya. Tertib. Jangan Balik kameranya, jangan Dis. tiba-tiba. Oke. Jangan tiba-tiba bilang saya panik saya pamit dulu. Oke, kita selesaikan. Oke, begini Dis. Kita diskusi secara man to man, gentle. 5 menit ya. Boleh. Oke, Edis silakan balik kamera, Dis. Coba yang ini, Dis. Coba yang betul-betul pingin mau diskusi, Dis. Jangan kayak anak kecil, Dis. Bisa nggak? Coba balik kamera, saya kasih waktu kamu dengan Joseph. Bisa nggak? Soalnya kalau saya bicara kalian ketakutan. Jadi Enggak, saya kasih silakan waktu, aja saya pakai bicara. timer nih, Dis. Bicara aja, bicara. Enggak, saya pakai timer, kamu balik kameranya. Bisa atau tidak? Enggak, nanti kalau saya bicara juga dibisukan percuma. Enggak, Jadi saya kalian aja nggak akan ngomong. Coba. bisukan. Saya adil, Dis. Enggak, inilah ajaran biblikal yang kalian bilang nih loh. Ini Iya, ajaran saya Alkitab adil. ini ajaran Makanya Edis Alkitab. coba mau nggak, Dis? Kamu diskusi baik-baik, bisa Ya, nggak? ini loh ajaran Ya yang udah, kamu balik Alkitabiah ini. kameramu dulu. Ini ajaran Dis. yang Alkitabiah. Iya, balik kameramu. Saya kasih waktu. Jangan kayak anak kecil, Dis. Ayolah. Enggak, ini ajaran Alkitabiah ini. Ya kita dewasa, ayo. Bisa nggak, mau nggak? Ayo, dewasa lah, Dis, dalam diskusi. Balik kameramu, saya kasih timer nih, 5 menit. Jadi boleh nggak saya bicara nih? Iya, ini 5 menit loh, Nggak, Dis. kemarin saya sudah tanya sama Nggak si Cecep. bisa, nggak. Cep, Kamu mau nggak apakah diskusi ini ajaran secara yang Alkitab? akademis 5 menit? Kamu mau atau tidak? Katanya ajaran Ayolah, Alkitabiah Dis. ini. Gimana Nggak, boleh? saya pingin kamu, saya kasih timer, Lah, Joseph kalau 5 menit, dibisukan, kamu kalau 5 dibisukan menit. saya permisi ya teman-teman ya. Karena ini saya tanya dari kemarin belum dijawab. Boleh nggak? Kalau orang Dis, orang ayo, mau 5 dijawab, menit, Dis. bentar Bang RK. Kamu jujur akui, waktu saya mau menjelaskan di sini, kamu bilang mau pamit, betul nggak? Nih, dengerin. Iya, tapi karena belum ada jawaban sampai sekarang. Yang ada Dengerin. gosip. Coba jelasin nih. Dengerin. Ya. Coba ini tulisannya dihilangin. Iya, Yosua juga menyembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Coba tulisannya dihilangin dulu nih. Tulisannya ini dihilangin dulu. Yuk. Tugasmu aja, Sep, ya. Tulisannya ini. Permisi, Ya. tugasmu sekarang menyelesaikan. Nah kalian tak. Sekarang tugasmu aja, Sep, ya. Bisukan Saya terus. permisi, tugasmu sekarang menyelesaikan. Ah, kau kabur. Kau aja mau dijelasin kau Dis, kabur. ayo, permisi. kamu balik, kamu dewasa, Dis. Kamu kan pendebat handal, Dis. Kamu pendebat jagoan. Coba gentle, Dis. Coba kamu gentle, kamu balik kameramu, saya kasih waktu 5 menit. Kamu dengan Joseph. Jangan tiba-tiba permisi. Kamu kalau laki-laki, kau pendebat jago, record nih. Kalau Edis pendebat jago, dia terima tantangan Joseph. untuk Menurutmu 5 ini menit ngapain, berdebat. Erka? Menurutmu ini ngapain? Balik kameramu, nanti kita jelaskan. Gampang, kita tadi malam udah jelaskan kok. Kamu balik kameramu, kalau kamu gentle, kamu Ya laki-laki. ini aja kamu- dijawab nih. Ngapain? Ini ngapain menurut? Kalau kamu gentle, kita debat akademis sekarang. Saya adil kok.
Ngapain saya debat sama kamu? Orang kau Ayo. bisu-bisukan kok. Iya, balik kameramu, diskusi Ya ayo. percuma kau bisu-bisukan Kamu kok. ngomong terus lah, Dis. Kamu berani atau tidak? Ayo, Saya balik cuma kameramu. minta jawaban di mana ini dalam Alkitab. Saya adil, Dis. Saya adil dalam diskusi. Ya, di mana 5 dalam menit Alkitab kamu mau seperti atau ini? tidak? Berani atau tidak? Justru dengan Injil kamulah yang memberitakan Injil yang lain. Kamu Kalian berani inilah atau pemberita tidak, Injil Dis? yang lain. Dis, kamu Coba di berani mana atau dalam tidak? Injil Kamu berani atau tidak? Jangan ngomong terus. Ayo dewasa. bisu-bisu? Andalan kamu ini kan ngomong terus. Ya kita bisukan lah. Ya. Artinya, Iya, saya mau- kasih waktu 5 menit. Kamu 5 menit. jangan bisu-bisukan saya. Tolong, moderator jangan bisukan saya. Ah, Loh, ini moderator- moderator banget nih nggak kalau saya adil bicara. nih, kita semua dibisukan. Iya. Loh, Jadi, loh, Dis, bisa dibisukan ngerti sama atau tidak, ngomong ini. Dis? Kamu mau atau tidak? Ya, Saya mau- simpel. Saya Di mau mana ngomong sama Edis ini, kenapa saya dibisukan? Woi, jangan bisukan saya. Dis, kamu mau? Kamu tinggal pilih. Mau dengan saya atau dengan Joseph? Makanya kalau kamu di mau mana dengan saya, dalam Joseph Injil seperti ini? moderatornya. Di mana? Enggak, balik kameramu. Kamu malu tunjuk mukamu? Ya tinggal Udah kayak- jawab aja di mana dalam Injil seperti ini? Di Kamu mana? udah kayak kadrun aja sih. Kamu udah kayak kadrun, Dis. Jujur. Kamu bilang saya memberitakan Injil yang kamu lain. beritakan Injil yang lain. Kau saksi Jehova. Justru kamu pemberita Injil yang lain. Kau saksi Jehova. Ya udahlah, permisi dulu ya, karena kalian Takut bisu-bisukan kabur, kok, kabur. ngapain? Jagoannya kabur. Gak berani buka kamera kayak kadrun. Jadi bisu-bisukan buat apa saya di sini? Ya Kalau makanya kamu tampil mau wajah. di sini, kau balik kameramu. Kita Bilang dulu, diskusi bilang dulu. secara, Saya takut kalau Edis. Kita diskusi secara dewasa. Kamu mau nggak? Udah RK, beli aja gudang garammu sana lah. Takut edisi kabur. CCE kabur, jagoan kalian kabur, takut dia. Saya heran, Bang RK, sebentar, saya heran. Ini saya bukannya membela Bang RK, jadi gini teman-teman. Saya heran, teman-teman berbuka hati lah, dibuka mata pikiran. Edis kalau di room Yusuf VI, di room Wafi, anteng dia loh. Dengan gaya kacamata hitam, dengan pakai belangkon dia duduk mendengarkan. Dia terima ketika ditanya. Dia terima ketika berdebat. Kelihatan nampak wajah lah, kira-kira begitu kan. Tapi giliran di room kami Katolik, di room orang-orang awam Katolik seperti saya Bang RK, nggak berani. Giliran sama Yusuf PI dia akur gitu loh. Akur, anteng. Akur. Dan di sini kan kami nantanginnya pilih. Mau sama Bang RK atau sama Joseph, betul nggak? Betul. Jadi nggak Tapi dua-duanya. Saya aja tadi di mute moderator itu. Kurang ajar nih moderator Bang RK nih. Siapa ini? Ko ini ya? Ko Stefanus ya? Wah. Langsung lupa. Nggak bercanda. Jadi gini maksudnya. Saya mau bermain secara psikologis Bang RK. Ya. Kalau tidak mau di mute tertib. Tinggal jawab. Itu kan pertanyaan gampang dari Bang RK. Tampil wajah. Gampang. Tinggal balik kamera, tampil wajah. Kan gitu. Tapi Kasih dia nggak mau. Itu secara tidak langsung apa? Dia takut. Wadidaw teman-teman ya, makin panas makin seru. Dan semoga ini jadi catatan. Ya, ini kita simpan teman-teman supaya jadi arsip ya. Jadi besok-besok kalau Edis tiba-tiba melunak, terus banyak penonton-penonton baru yang nggak tahu sejarah, ini bisa dijadikan referensi teman-teman. Karena memang arsip-arsip seperti ini penting supaya orang lebih mengenal siapa kamu. Saya menyayangkan orang-orang Kristen ini yang gampang sekali percaya dengan seseorang. Nggak cross-check. Ya, minimal tinggal dilihat lah. Rekam jejaknya. Apalagi kan sekarang zaman digital, teman-teman. Ya. Bisa nampak kok semua. Ini orang seperti apa selama ini. Sekali lagi ya, walaupun nanti ada yang bilang, oh itu kan fitnah. Ya, itu kan orang yang nggak suka dia yang ngomong gitu. Lah tinggal dicek. Tinggal didengar. Dianalisa. Ini kan saya cuma bilang jadi bahan. Jadi bahan kalian untuk menganalisa ini orang seperti apa. Dan saya berharap ini bantu diviralkan teman-teman. Ya, bantu diviralkan supaya jangan ada lagi korban-korban Edis berikutnya. Korban dalam hal penipuan teman-teman ya. Jadi supaya orang-orang Kristen yang lain tahu gitu. Siapa Edis ini? Ya, bagaimana pandangan Edis terhadap Katolik ini? Kita kasihan loh lihat orang-orang Kristen yang baik-baik di luar sana tuh dibodoh-bodohin sama Edis. Edis itu nggak percaya sama Yesus. Nggak percaya bahwa Yesus itulah Tuhan. Dia percaya Yesus hanya utusan. Dia percaya Yesus masih punya Tuhan.
Dia percaya Yesus adalah manusia, teman-teman. Bukan Allah yang menjadi manusia. Bahkan Sofiatul saja sudah mengakui, iya dulu kita salah. Dulu kita mati-matian menyangkal kemanusiaannya Yesus. Sekarang dia sudah sadar berkat Edis ya. Yang ngomong Sofiatul, teman-teman. Menurut saya ini lawakan sekali. Ya. Ini lawakan sekali, teman-teman. Jadi bagi kalian yang masih Katoliknya, masih Katolik lah kita bilang, belum sampai terpengaruh sama Edis. Karena ada juga agamanya Katolik, tapi sudah jadi Edistarian juga. Katolik Edistarian. Sudah mulai pincang. Ya, linglung dia. Ini yang hati-hati. Sekali lagi, Joseph itu memang pernah ditawarkan oleh Sofiatul. Karena kan proyek Sofiatul itu adalah merangkul semua anak muda yang berpotensi menjadi penghujat di masa depan. Penghujat besar tentunya ya, dari sekarang sudah jadi penghujat. Ada Agatha, Elia Miron, Victory Alda alias Kiamat, dan juga Joseph ini. Ini adalah orang-orang yang memang ditawari ke Amerika. Ditawari visa ke Amerika oleh Sofiatul, teman-teman. Supaya menjadi penghuni rumah kumpul kebo. Wah kan umur-umur mereka imbang-imbang. Kalau Saipudin ketuaan, teman-teman. Keenakan sama Saipudin kalau diajak kumpul kebo. Nggak mau Sofiatul. Dia mau yang muda-muda. Yang bisa jangka panjang proyek ini. Kalau Saipudin, ya sudah tenggelam, teman-teman. Ya. Nggak ada yang peduli lagi sama dia sekarang. Itulah kenapa saya katakan ya, ini orang-orang begini nih, bahaya-bahaya sekali, teman-teman. Sofiatul sendiri sudah mengakui ada organisasi gereja di belakang dia. Kalau kalian pikirlah, Sofiatul dari kerjaannya pas-pasan. Nggak mungkin dia yang mendanai. Dan sudah banyak orang Kristen yang akhirnya sadar, betul juga ya. Kalau Sofiatul kaya sekali, ngapain sampai kerja 2 shift? Ngapain pontang-panting? Orang kalau bisa nggak kerja dapat duit, lebih milih nggak kerja dapat duit. Ngapain capek-capekan? Sofiatul itu, teman-teman, ini salah satu biang keroknya. Ya, salah satu biang keroknya. Salah satu yang memperkeruh keadaan ini. Dengan konsep bahwa mereka harus mengumpulkan para penghujat. Aduh, ngeri. Dan ya kita lucu-lucuan aja sih nontonnya, teman-teman ya. Bagaimana Edis versus orang-orang Katolik ini. Dan seperti yang saya sudah bilang, ini sebagai bukti. Karena jejak digital kan nggak bisa bohong. Ya. Jejak digital nggak bisa bohong, bagaimana hujatan-hujatan pernah disampaikan oleh Edis. Dan ya, kalau doa saya semoga Katolik sadar aja lah ya. Katolik sadar saja. Karena Edis itu angkuh. Dia merasa dia yang paling dipilih Tuhan. Dia merasa bahwa dialah yang paling mengerti ajaran Kristen itu seperti apa gitu. Karena dia diurapi, dipilih langsung gitu. Padahal setan yang memilih dia. Jelas ya, nggak mungkin Tuhan yang memilih dia. Pasti setan. Yang seperti ini pasti dari setan. Oke, sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan tentunya sudah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita